Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengobrol tentang disleksia bersama seorang teman saya bernama Grace. Oke, ini kita mau bahas tentang disleksia. Nah, sebenarnya Oke. disleksia itu apa sih? Disleksia itu kalau sebagian orang umum, mereka tuh pasti banyak bilang, hmm, belajar baca yang terbalik-balik atau belajar nulis yang terbalik-balik. Tapi memang pada dasarnya disleksia ini kesulitan belajar membaca dan menulis untuk anak-anak. Gitu. Oke, itu maksudnya kesulitannya itu dalam artian gimana? Kayak ngelihat alfabetnya atau megang pensilnya atau gimana? Gini, kesulitan belajar untuk anak-anak membaca dan menulis ini kalau menulisnya memang dari huruf-hurufnya itu bisa terbalik-balik. D harusnya arahnya ke kanan, untuk huruf capitalnya itu bisa ke kiri. Atau yang A harusnya arahnya ke kiri, itu bisa ke kanan untuk menulisnya. Ya. Tapi kalau dalam hal membacanya, mereka itu bisa sering salah dengar. Jadi contohnya, makan itu mereka bisa dengarnya makang, ada engnya di belakang. Jadi banyak kata-kata yang mereka dengar itu tidak sesuai dengan aslinya, bisa berubah bunyinya, atau bahkan mereka itu hilang, tidak melihat tulisan itu. Jadi kayak hilang satu kata atau bahkan satu kalimat. Jadi kesulitan membaca dan menulis artinya seperti itu. Gitu. Nah, kan kadangkala itu kan kalau misalnya dianggap normal, kadang orang lihat kan anak-anak juga kadang tak lihat di anak sendiri itu kan kalau misalnya kayak B sama D itu kan kadang mereka bisa terbalik-balik ya. Betul, Nah, betul. apakah seperti itu cirinya? Nah, gini, memang disleksia ini ciri-ciri awalnya itu nggak terlihat jelas karena memang rancu dengan anak normal lainnya. Istilahnya, oh nanti bisa kok pasti. Kalau sudah waktunya nanti bisa kok pasti. Jadi disleksia ini ciri-ciri awalnya itu memang dalam hal membaca menulis. Tapi ada hal-hal yang lain selain membaca dan menulis yang itu nanti pada akhirnya diagnosanya bisa jadi disleksia. Jadi bukan melulu hanya nulis terbalik-balik, membaca terbalik-balik, atau kata-katanya hilang. Nah, cuman itu aja. Pasti disleksia enggak. Jadi harus istilahnya diperiksa lebih lanjut. Jadi nggak hanya membaca dan menulis aja. Atau mungkin dikatakan pemeriksaan lebih lanjut itu kalau misalnya sudah dikasih tahu ini loh kebalik berulang kali mungkin ya, atau berulang kali dia kayaknya melakukan kesalahan yang sama gitu ta. Kayaknya Ada ciri-ciri lainnya selain membaca dan menulis terbalik. Antara lain, speech delay. Anak terlambat berbicara. Yang semestinya anak-anak umur 2 tahun itu kan sudah mulai bisa mengatakan 2 kata, 3 kata, atau sudah bisa berkomunikasi. Tapi kalau sampai umur lebih dari 2 tahun, dia masih belum bisa berkomunikasi dengan normal seperti anak lainnya, berarti itu juga bisa mengarah ke diagnosa entah disleksia, entah itu autis, entah itu macam-macam. Jadi bukan hanya nggak bisa baca, tulis, atau tulisnya terbalik-balik, tapi speech delay itu juga termasuk salah satu ciri-cirinya. Pokoknya semua perkembangan anak yang tidak sesuai menurut umurnya, jadi umur 1 tahun dia bisa seperti ini harusnya, 2 tahun dia bisa seperti ini harusnya, atau 3 tahun. Kalau dia nggak sesuai dengan perkembangan standar ini, berarti anak ini ada sesuatu yang salah. berarti kalau misalnya dikatakan disleksia itu juga bisa juga, tapi dia kalau nggak speed delay, kalau misalnya kayak normal gitu bisa juga nggak tiba-tiba ketahuan kalau dia Bisa, disleksia bisa ya? Ada yang gitu? bisa, Oh bisa. bisa. Karena disleksia sendiri pun itu ada 3 macam. Disleksia ringan, disleksia sedang, dan disleksia berat. Jadi tergantung
levelnya lah istilahnya. Disleksia tuh nggak semua dipukul rata, nggak bisa baca tulis, speech delay, pasti disleksia. Enggak. Jadi banyak pertimbangan gitu. Nah, biasanya ketahuannya disleksia tuh usianya kira-kira? Sebenarnya kalau biasanya itu mulai banyak orang sadar kalau anaknya ini tidak sesuai dengan anak lainnya itu di usia 5 tahun, 6 tahun. Karena di situ sudah mulai harus bisa membaca, harus bisa menulis. Dan harus bisa memahami bacaan. Di umur 6 tahun SD kan itu biasanya masuk kelas 1 lah. Biasanya di situ. Tapi ada juga orang tua yang enggak sadar bahwa anaknya ini ada kekurangan yang memang tidak sesuai dengan standarnya anak-anak bertumbuh, itu bisa sampai SMP, SD kelas 6, ada juga. Jadi nggak bisa dibilang pasti 5 tahun ketahuan, pasti 4 tahun ketahuan, nggak bisa. Begitu. Nah, kalau disleksia sendiri itu berarti tergantung gimana ya. Kadang memang betul sih, orang tua juga kadang lihat, belum waktunya, nggak apa-apa lah kalau misalnya masih belum bisa baca, belum bisa nulis. Kadang kan kayak gitu kan ya. Betul. Selama anak-anak itu tidak tertinggal jauh dari standarnya perkembangan, perkembangan ini disebut milestone. Jadi perkembangan milestone anak itu di usia-usia tertentu itu ada standarnya sendiri. Selama itu tidak tertinggal jauh, umpamanya nih, mestinya setahun. Bisanya harusnya ngomong 5 kata dalam satu kalimat. Dia cuma bisa 2 kata. Itu masih oke. Tapi kalau 5 kata dalam satu kalimat, dia tidak bisa ngomong sama sekali. Nah, ini kan berarti tertinggalnya jauh. Oh, gitu. Jadi itu yang bisa untuk jadi patokan, oh anakku ini ada sesuatu yang salah atau enggak itu dari perkembangannya mereka itu. Oh, gitu. Nah, sejauh ini kira-kira kalau menurut Cici, cara mengatasi disleksia sendiri itu gimana? Satu, orang tua harus paham dulu, apa ini disleksia. Yang pasti mereka harus minta tolong ke ahlinya, psikolog-psikolog yang memang bisa menangani anak-anak yang kita bilang ini anak-anak bukan kebutuhan khusus yang seperti apa, tapi termasuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang anak-anak disleksia. Jadi dengan intervensi atau banyak orang yang mengerti artinya intervensi itu terapi. Jadi dengan terapi bisa memperbaiki, bisa membantu kondisi anak-anak disleksia ini. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya kira-kira dari faktor pencetus itu tahu nggak ya kira-kira? Faktor pencetus adanya disleksia pada anak itu kira-kira? Ini, disleksia ini sudah diteliti, ini genetik. Jadi diturunkan dari orang tuanya. Entah itu hanya papahnya, atau hanya mamahnya, atau dua-duanya. Oh, gitu. Di mana papa dan mamanya itu juga mendapatkan ini dari kakeknya, neneknya. Jadi genetik ini semua. Kalau faktor lain mungkin nggak ada? Lingkungan atau? Enggak ada. Karena disleksia ini memang genetik. Bukan dari faktor kebanyakan nonton TV atau apa, enggak. Memang genetik. Genetik. Berarti kalau masalah waktu hamil nggak ada hubungannya ya? Kan kadang ada misalnya kasus-kasus ada yang karena hamil konsumsi apa, ini enggak ya? Enggak ada. Memang genetik bukan karena makanan, salah makan waktu hamil, salah minum vitamin waktu hamil, enggak. Jadi memang genetik dari papa dan mamanya. Oh gitu. Nah, kalau disleksia sendiri itu apakah bisa disembuhkan atau hanya mengurangi dengan ada terapi-terapi itu? Disleksia ini sebenarnya kan bukan penyakit. Jadi kalau dibilang bisa disembuhkan atau enggak, ya jelas pasti enggak, karena ini bukan penyakit, enggak ada obatnya. Jadi ada yang bilang, oh harus terapi minum obat ini, harus terapi pakai ini, enggak, karena disleksia ini sebenarnya bukan penyakit. Jadi pengobatan dalam tanda kutip ya, itu bukan dengan obat dan juga disleksia ini tidak bisa disembuhkan, hanya
dengan adanya intervensi atau terapi ini bisa memperbaiki, bisa membuat anak-anak ini mengerti bagaimana mencari solusi untuk kekurangan mereka ini, gitu. Jadi sebagai orang tua mungkin yang harus dilakukan ya solusinya itu ya, penanganannya terhadap anak seperti ini selain terapi. Semakin cepat ketahuan itu semakin baik, jadi semakin cepat semakin harus cepat diterapi juga supaya supaya nanti anak-anak ini pada waktu usia selesai sekolah dasar untuk masuk ke sekolah menengah pertama SMP, mereka sudah siap dengan coping strateginya mereka untuk mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan mereka gitu. Jadi dengan adanya terapi ini memperbaiki mereka supaya dapat menemukan solusi untuk diri mereka. Sorry, C. Itu tadi kalau misalnya masalah nulis itu dia kalau dari cara pegang pensilnya atau itu beda nggak sih? Cara kayak gini, karena disleksia sendiri itu nggak berdiri sendiri. Dia ini ada penyertanya. Ada dispraksia, ada diskalkulia, ada disgrafia. Jadi sebenarnya disleksia ini kompleks, bukan hanya nggak bisa baca tulis, memahami bacaan, enggak. Cara memegang pensil itu bisa juga karena anak-anak dispraksia, yang disleksia dan penyertanya dispraksia, itu mereka biasanya susah untuk ini, kayak kita nyebutnya clumsy bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya itu apa? Oh, ceroboh. Jadi jalan bisa kesandung-sandung jatuh sendiri. Kalau orang Jawa bilang jalannya nggak teteh, jadi jatuh-jatuh sendiri. Lari juga nggak bisa lari kayak dengan baik, jadi jatuh. Terus mau ambil barang, tangan itu bisa mau ambil di sana, di depan, tapi ngelewatin barang-barang yang dia mau ambil itu bisa ikut jatuh gitu loh. Jadi benar-benar ceroboh karena kedispraksiannya dia ini. Jadi bisa juga efeknya ke cara pegang pensil, cara menulis, itu bisa juga. Nah, berarti kalau misalnya selain terapi, kalau di rumah terus kayak dilatih terus gitu, misalnya dalam hal kalau masalah baca atau nulisnya gitu, bisa ya kayaknya ngefek nggak ya? Gini, anak-anak disleksia ini butuh waktu lebih lama untuk belajar sesuatu dibanding dengan anak normal lainnya. Jadi anak normal lain dibanding dengan anak normal lainnya itu mereka waktunya dikuadratkan. Jadi lama sekali. Satu anak normal bisa belajar membaca menulis hanya dengan waktu 1 bulan mungkin. Tapi anak-anak seperti ini nggak bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Jadi tergantung level mereka itu di ringan, sedang, atau berat. Kalau berat, ya semakin panjang waktunya. Tapi tetap bisa, cuma waktunya lama. Nah, ke depannya itu kalau misalnya sudah kadarnya mungkin ya, kadar disleksianya lebih menurun gitu ya, lama-lama bisa kayak gitu. Sebenarnya bukan menurun ya, tetap sama, karena itu kan genetiknya dia. Cuman memang karena dia sudah diintervensi atau diterapi itu bisa membuat dia itu mencari jalan keluar untuk kesulitannya dia sendiri. Jadi lebih baik gitu aja. Lebih baik kalau misalnya dalam hal tulis menulis atau bacanya bisa lebih jelas atau enggak? Pasti kalau sesuai umurnya itu nanti pasti dia bisa membaca dan menulis. Nggak akan ada masalah sih. Cuman memang tulisannya nggak akan bisa jadi yang bagus kayak ukir-ukiran, orang-orang yang rapi itu enggak. Ya pokoknya tetap kita bisa baca, kita bisa lihat. Cuman ya memang waktu belajarnya dibutuhkan lebih lama dibanding dengan yang lain, itu aja.
Itu aja bedanya. Oke, C. Nah, kira-kira Cici tahu nggak? Kira-kira ada orang yang pernah yang ada disleksia, tapi dia itu hidupnya sukses pada usia dewasanya itu mungkin? Banyak, banyak. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia kan yang lagi banyak orang tahu Deddy Corbuzier itu. Oh, gitu. Deddy Corbuzier itu disleksia, anaknya juga, Askanya itu juga disleksia. Jadi sebenarnya mereka mencari jalan keluar, istilahnya anak disleksia ini nggak bagus dalam akademisnya. Oh, Jadi mereka punya bakat sendiri di luar akademik, biasanya begitu. Dan jangan salah, anak-anak disleksia ini IQ-nya semua lebih dari normal, bukan normal loh ya, lebih dari normal. Jadi mereka ini sebenarnya anak-anak pinter, cuman cara belajarnya beda. oh, Cara berpikirnya beda daripada anak-anak normal lainnya, gitu. oke. Nah, pesan bagi orang tua yang mempunyai anak disleksia apa ya? Pesannya, tetap sabar ngajarin anak, nggak pakai marah-marah, karena itu kunci utamanya. Telaten, sabar, telaten, memang ya capek, capek ya capek, susah ya susah, tapi ya demi anak, masa nggak mau sih gitu loh. Juga sebagai orang tua harus mau selalu update ilmu, belajar, karena perkembangan anak ini kan setiap anak nggak sama. Jadi kalau kita nggak belajar, kita nggak ngerti. Ini mengarahnya kemana, bakal kesulitannya kemana. Sekarang kan banyak itu webinar-webinar, bagaimana cara belajar anak yang lebih fun, bagaimana cara mengajari anak yang lebih baik, banyaklah cara. Terus update ilmu tentang anak-anak disleksia ini, kekurangannya di mana, penanganannya bagaimana, sama tetap berkoordinasi dengan pihak terapisnya, supaya bisa saling membantu memperbaiki anak-anak ini. Gitu. Oke. Dan C, terima kasih banyak buat sharingnya. Thank you, thank you. Terima kasih semuanya sudah melihat video ini sampai akhir. Dan semoga apa yang kami bahas dalam video ini bisa berguna bagi kita semua. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan tentang pembahasan dalam video ini, atau kritik dan saran bagi channel kami, Anda dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan terima kasih sudah mampir di channel Hey Life, Heno, Debbie, dan kehidupan orang-orang di sekitar kami.